Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau tetap setia mengiring Engkau, ya Yesus. Tuhan, kami mau diajar hari ini. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kami merenungkan renungan yang akan disampaikan. Tuhan berbicara atas setiap kami. Tuhan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan awal dari sukacita. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Matius 8 ayat 18 sampai 27. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 sampai pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Matius 18 ayat 26, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Pertama, mengikut Yesus harus berserah penuh. Suatu saat datanglah seorang ahli Taurat menjumpai Yesus dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," dalam ayat 19. Yesus menjawab ahli Taurat tersebut demikian, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya," dalam ayat 20. Apa arti jawaban Yesus ini? Setiap orang yang akan mengikut Yesus haruslah berserah penuh. Karena tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk membangun tempat tinggal pada wilayah atau kota tertentu. Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya sementara, karena Ia akan terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai makhluk yang ditetapkan di dunia ini, serigala dan burung telah memiliki kepastian
untuk mendiami bumi. Setiap orang yang telah dipilih untuk mengikut Yesus tentu saja tidak memiliki hak istimewa untuk tidak menghadapi masalah, kekurangan, sakit, dan kematian. Pada suatu saat nanti, sertifikat yang dimiliki, piagam penghargaan yang telah diterima, dan piala kemenangan yang telah diberikan akan dibuang orang. Tetapi terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Tuhan, yakni iman setiap orang-orang yang telah percaya kepadanya. Penguasa kegelapan sekalipun tidak dapat meregangkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Karena itu setiap orang yang percaya hendaknya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang telah menciptakan, mengambil dosa dari manusia, dan menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Keyakinan yang telah melekat kepada Yesus Kristus tidak membutuhkan alasan apapun untuk mengikutinya. Lalu yang kedua, siap meninggalkan kenyamanan duniawi dalam ayat 19. Dunia dengan segala kemegahannya jangan menjadi penghalang yang berarti untuk mengikuti Yesus. Keindahan dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan pentingnya mengikut Kristus. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis memperlihatkan kemegahan dunia ini kepada Yesus. Jika Yesus mau menyembah iblis, kemegahan dunia ini akan diberikan kepadanya. Tetapi Yesus tidak tergiur dengan tawaran itu. Yesus menyadari betul akan kasih-Nya kepada seluruh manusia berdosa. Kedatangannya ke dunia ini untuk mengambil dosa seluruh manusia. Karena orang berdosa tidak mampu menepis dosa dan akibatnya dari kehidupan. Harus terdapat sosok yang tidak berdosa yang dapat mengambil dosa tersebut. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Setiap orang yang siap mengikut Yesus tidak diperkenankan untuk menoleh ke belakang. Sama seperti istri Lot saat meninggalkan kota Sodom dan Gomora yang telah dihukum oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Tuhan telah berpesan kepada keluarga Lot yang akan keluar dari Sodom dan Gomora supaya jangan menoleh ke belakang. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, saat itu juga ia menjadi tiang garam. Dalam mengikut Yesus, iman terus tertuju kepada Yesus. Jangan lagi menoleh kepada dosa. Dosa harus ditinggalkan. Dalam menjalani kehidupan yang sementara, hendaknya fokus pada kehidupan yang kekal. Jangan karena kehidupan yang sementara yang menyebabkan seseorang gagal untuk menuju kehidupan yang kekal. Mengikut Yesus harus menjadi prioritas utama. Dalam mengikut Yesus, jangan dinodai oleh kesenangan yang bersifat duniawi dan sementara. Karena tidak akan berarti memiliki seluruh dunia ini jika jiwa dan kita yang kita miliki menjadi binasa. Lalu yang ketiga, para murid mengikut Yesus memasuki perahu untuk berlayar ke seberang dalam ayat 23. Ketika para murid mengikut Yesus bukan berarti tidak akan ada masalah. Saat memanggil mereka, Yesus tidak pernah berjanji bahwa kehidupan akan selalu baik, indah, beruntung, dan tanpa masalah. Setelah berlayar mengarungi danau, angin ribut menerpa perahu yang mereka tumpangi. Sementara mereka panik, Yesus sedang tertidur. Mereka belum memperlihatkan upaya untuk menanganinya. Padahal sebagian dari mereka berasal dari latar belakang profesi nelayan. Tidak terpikirkan oleh mereka untuk membagi kelompok kerja, yang satu untuk berdoa dan kelompok lain untuk melakukan sesuatu. Para murid langsung memojokkan Yesus yang tidak peduli dengan keadaan mereka. Hal itulah yang menyebabkan mereka langsung membangunkan Yesus untuk meminta pertolongan. Lalu yang keempat, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" dalam ayat 26. Yesus mengharapkan para murid sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya akan dapat melakukan sedikit demi sedikit upaya untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Keyakinan akan Tuhan akan menjernihkan pikiran, menenangkan perasaan, dan akan terlatih sigap untuk melakukan sesuatu. Ternyata hal ini yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita untuk merespon setiap permasalahan yang muncul. Harus sungguh-sungguh percaya
maka rasa takut tidak akan mengendalikan kehidupan. Karena seringkali ini yang terjadi, yakni rasa takut berhasil menyingkirkan iman. Hendaknya hal ini tidak terjadi. Lalu yang kelima, Yesus menghardik angin ribut tersebut dalam ayat 26. Setelah Yesus menghardik angin ribut itu, maka danau itu pun menjadi teduh seketika. Setelah danau itu teduh, mereka bertanya-tanya satu sama lain, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam ayat 27. Percaya mereka semakin diperkokoh oleh kejadian itu. Walau mereka mengalami rasa takut karena gelombang itu, percaya mereka kepada Yesus Kristus jangan pernah sirna. Peristiwa ini semakin membuka mata rohani mereka untuk memandang Yesus Kristus untuk melaksanakan visi dan misinya ke dunia ini, yakni untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Ajarilah kami untuk menemukan sukacita sejati yang berawal dari Engkau, bukan dari keadaan, tetapi dari hati yang percaya dan taat kepadamu. Dan buatlah kami selalu memiliki rasa kagum dan hormat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.